Kegagalan teknik perencanaan. Yang kedua adalah arah pembangunan daerah kurang realistis. Seringkali terjadi di lapangan bahwa arah pembangunan suatu daerah ternyata kurang sesuai dengan kondisi real di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena visi misi kepala daerah terlalu ambisius dan juga kurang konkret dalam menyusun perencanaan. Selain itu, target pembangunan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan suatu daerah tersebut. Sebab target pembangunan yang tinggi hanya dapat dicapai ketika investasi juga tinggi, sesuai dengan rumusan incremental capital output. Yang ketiga, kelemahan teknis penyusunan rencana, terutama di kabupaten atau kota yang kekurangan sumber daya manusia tenaga perencana. Tenaga perencana dan juga aparatur yang ada pada umumnya adalah tenaga administrasi yang secara umum tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai perencanaan, keterbatasan, kualitas dan juga kuantitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda menjadi penyebab kelayakan dokumen perencanaan memiliki kualitas yang rendah. Keempat adalah keterbatasan data statistik yang tersedia. Ketersediaan data yang akurat adalah acuan utama dalam menentukan arah pembangunan. Data ini biasanya disediakan oleh Badan Pusat Statistik baik pusat maupun daerah maupun instansi terkait. Namun, realitanya masih sangat terbatas dan memiliki tingkat akurasi yang rendah, sehingga rencana yang dibuat dapat mengalami kegagalan sebab data yang dijadikan acuan tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kelima, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran. Dalam perencanaan, keterpaduan antara planning, programming, and budgeting menjadi syarat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan. Di Indonesia sendiri, keterpaduan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun, kondisi di lapangan menyatakan bahwa RPJMD maupun RKPD tidak sesuai dengan anggaran yang ada di APBN atau APBD. Keenam adalah adanya goncangan perekonomian dan bencana alam, misalnya tsunami Aceh dan gempa di Jogja. Kondisi ini memaksa sebuah daerah mengubah arah perencanaan untuk mengembalikan lagi kondisi daerah tersebut seperti semula, baik itu perbaikan infrastruktur atau bahkan anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan dampak ekonomi. Ketujuh adalah struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jika kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, maka tugas pokok dan fungsi dari Bapeda adalah: 1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah melaksanakan proses penetapan dokumen perencanaan. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian atau mentoring. Dan yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana, di mana hal ini membutuhkan ilmu khusus yang dapat digunakan agar dokumen yang kita sediakan itu dapat terjadi dengan baik. Jika kita lihat dari tugas pokok tadi, itu harusnya posisi tersebut dilaksanakan oleh tenaga perencana, bukan tenaga administrasi. Seperti yang terjadi di lapangan, ternyata banyak yang menggunakan tenaga administrasi atau konsultan-konsultan yang tidak memiliki ilmu khusus dalam hal perencanaan.